terbukti berhasil meningkatkan performa tim secara signifikan. Menariknya, kenaikan ranking dunia ini membuka berbagai spekulasi positif dari kalangan pengamat voli Asia. Kemenangan meyakinkan kembali diraih tim nasional bola voli putra Indonesia pada babak penyisihan CUV Cup 2026 leg kedua. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Jakarta International Velodrome, skuad Merah Putih tampil begitu dominan saat menghadapi Kamboja dan menutup pertandingan dengan kemenangan telak 3 set langsung. 26-24, 25-15, dan 25-18. Hasil ini bukan sekadar menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sempat kalah dari Kamboja pada leg pertama. Lebih dari itu, kemenangan tersebut membawa dampak besar terhadap posisi Indonesia di ranking dunia FIVB. Tambahan 2,49 poin membuat Indonesia kini mengoleksi sekitar 104,24 poin dan resmi naik ke peringkat 42 dunia. Pencapaian ini menjadi sinyal positif bahwa performa tim asuhan Raidel Thoiran terus mengalami perkembangan. Indonesia kini berhasil melewati Bahrain yang berada di peringkat 43 dengan 102,66 poin, serta India di posisi 44 dengan 101,86 poin. Di atas Indonesia masih terdapat Tunisia di peringkat 40 dengan 108,93 poin dan Slovakia di posisi 41 dengan 108,80 poin. Jarak poin tersebut menunjukkan bahwa peluang Indonesia untuk kembali menembus jajaran 40 besar dunia semakin terbuka apabila mampu menjaga konsistensi pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Meski set pertama berlangsung cukup ketat, Indonesia mampu menunjukkan ketenangan pada momen-momen krusial. Setelah menang tipis 26-24, permainan Garuda semakin sulit dihentikan. Variasi serangan berjalan efektif, blok pertahanan tampil kokoh, sementara servis-servis tajam beberapa kali memaksa Kamboja melakukan kesalahan sendiri. Dominasi Indonesia terlihat jelas pada 2 set berikutnya yang berakhir dengan skor 25-15 dan 25-18. Di balik kemenangan tersebut, satu nama kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemimpin tim, yaitu Farhan Halim. Outside hitter andalan Indonesia itu tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Serangan-serangannya mampu menembus pertahanan lawan dari berbagai sudut. Sementara kualitas reserve dan pertahanan belakang yang ia tunjukkan membuat ritme permainan Indonesia tetap stabil. Penampilan impresif itu semakin memperkuat reputasi Farhan sebagai salah satu outside hitter terbaik yang dimiliki Asia Tenggara saat ini. Tidak mengherankan apabila penghargaan Best Outside Hitter kembali disematkan padanya. Gelar tersebut menjadi bukti bahwa kontribusi Farhan bukan hanya melalui angka yang ia cetak, tetapi juga melalui kepemimpinan, pengalaman, serta ketenangan yang ia berikan kepada rekan-rekan di lapangan. Selain Farhan Halim, sorotan juga tertuju kepada Hendra Kurniawan. Middle blocker bertubuh tinggi ini menjadi tembok kokoh pertahanan Indonesia. Berkali-kali spike pemain Kamboja berhasil dipatahkan melalui blok sempurna yang ia lakukan. Tidak hanya bertahan, Hendra juga sangat efektif saat melakukan quick attack. Kerjasama cepat bersama Seder membuat pertahanan lawan sering terlambat mengantisipasi serangan Indonesia. Penampilan konsisten tersebut membuat Hendra layak memperoleh penghargaan Best Middle Blocker. Kehadirannya memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan yang menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia pada turnamen kali ini. Keberhasilan Farhan Halim dan Hendra Kurniawan sebenarnya menggambarkan perubahan wajah timnas Indonesia. Saat ini, Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada satu pemain. Distribusi serangan menjadi lebih merata dengan hadirnya Boy Arnes Arabi, Fauzani Bras, Putra Bagus Hidayatullah, hingga para seder yang mampu mengatur tempo permainan dengan sangat baik. Variasi permainan seperti inilah yang membuat Indonesia semakin sulit dibaca oleh lawan. Pelatih Raidel Thoiran juga patut mendapat apresiasi. Setelah hasil kurang memuaskan pada leg pertama, ia melakukan sejumlah evaluasi penting. Perubahan rotasi pemain, peningkatan efektivitas blok, hingga penguatan transisi bertahan menjadi menyerang, terbukti berhasil meningkatkan performa tim secara signifikan. Menariknya, kenaikan ranking dunia ini membuka berbagai spekulasi positif dari kalangan pengamat voli Asia.
Beberapa analis menilai apabila Indonesia mampu mempertahankan tren kemenangan pada CV Cup dan turnamen level Asia berikutnya, peluang untuk menembus 40 besar dunia bukan lagi sekedar mimpi. Bahkan, dengan sistem perhitungan ranking FIPB yang memberikan poin berdasarkan kualitas lawan dan hasil pertandingan, setiap kemenangan atas tim dengan ranking lebih tinggi akan memberikan tambahan poin yang jauh lebih besar. Karena itu, pertandingan-pertandingan menghadapi negara seperti Vietnam, Thailand, Korea Selatan, hingga Australia akan menjadi kesempatan emas untuk terus mendongkrak posisi Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari FIPB maupun PBVSI mengenai target peringkat dunia tertentu. Sehingga pembahasan tersebut masih berupa analisa dan prediksi para pemerhati bola voli. Di sisi lain, dukungan publik Indonesia juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Bermain di Jakarta International Velodrome memberikan energi tambahan bagi para pemain. Sorak-sorai ribuan pendukung mampu membakar semangat tim sejak awal pertandingan hingga poin terakhir. Atmosfer seperti inilah yang diharapkan terus hadir pada setiap pertandingan internasional sehingga Indonesia benar-benar memiliki keuntungan sebagai tuan rumah. Kini, fokus timnas Indonesia adalah menjaga konsistensi. Perjalanan CV Cup 2026 masih belum selesai dan setiap pertandingan akan sangat menentukan, baik untuk perebutan gelar juara maupun perolehan poin ranking dunia. Konsentrasi, disiplin, dan mental juara harus terus dipertahankan apabila Indonesia ingin terus menapaki tangga prestasi internasional. Kemenangan atas Kamboja menjadi bukti bahwa timnas voli putra Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Naiknya posisi ke peringkat 42 dunia bukan sekedar angka dalam daftar ranking FIPB, melainkan simbol bahwa kerja keras, pembinaan pemain, dan peningkatan kualitas kompetisi nasional mulai membuahkan hasil. Dengan Farhan Halim yang terus menunjukkan kualitas sebagai outside hitter kelas internasional, Hendra Kurniawan yang semakin kokoh sebagai middle blocker andalan, serta dukungan pemain-pemain muda yang terus berkembang, optimisme terhadap masa depan voli putra Indonesia semakin besar. Apabila tren positif ini mampu dipertahankan, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Indonesia akan menembus jajaran 40 besar dunia, memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan utama bola voli Asia Tenggara, sekaligus menjadi penantang serius bagi negara-negara elit Asia di berbagai ajang internasional. Perjalanan masih panjang, tetapi kemenangan atas Kamboja telah menjadi langkah penting menuju target yang lebih besar, membawa Indonesia semakin disegani di panggung bola voli dunia. I got a God complex. Haters love to hate, but I never